Dan ini yang paling penting, jika kita menerima informasi dari Asyad Syahab Ba'alwi bahwa Mbah Hashim memiliki 3 guru dari Ba'alwi tersebut, maka sama saja kita menuduh Mbah Hashim berdusta. Tulisan terbaru dari Kiai Haji Madidin Usman Al-Bantani tanggal 19 Desember 2025. Itu 2 hari yang lalu. Topik ini sebenarnya sudah kami bicarakan di podcast berdua ketika bedah buku Mengapa Penting Mengetahui Habib Ba'alwi Bukan Keturunan Nabi Muhammad SAW. Di situ kami diskusikan tentang guru Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu. Saya pernah nonton video Habib Novel itu, Habib Novel Solo. Itu dia menampilkan kitab berbahasa Arab. Di dalamnya itu ada nama Habib sebagai salah satu gurunya, begitu ya. Dan kemudian Kiai Imad mengartikulasikannya dalam bentuk tulisan ini. Tulisan ini penting um, mengetahui bahwa Mbah Hashim Asy'ari itu tidak mempunyai guru dari klan Habib Ba'alwi. Pentingnya adalah klan Habib Ba'alwi menggunakan senjata sejarah atau narasi keguruan sebagai instrumen untuk menundukkan, dalam konteks ini adalah pengikut-pengikut Mbah Hashim Asy'ari atau Nahdlatul Ulama. Sehingga ketika Mbah Hashim Asy'ari itu dinarasikan atau diklaim berguru kepada Habib, maka para pengikut Mbah Hashim Asy'ari itu diposisikan berhutang budi kepada Tuan Habib Ba'alwi, dan itu menjadi instrumen memperoleh kemuliaan, memposisikan lebih atas daripada Mbah Hashim Asy'ari ataupun pengikut-pengikutnya, memposisikan Tuan Habib Ba'alwi di posisi yang lebih atas daripada Mbah Hashim Asy'ari dan pengikut-pengikutnya, serta menjadi instrumen untuk menundukkan para pengikut Mbah Hashim Asy'ari dengan instrumen itu. Beberapa Habib itu sudah saya dokumentasikan, menyebarkan informasi bahwa Mbah Hashim Asy'ari itu berguru pada klan Habib Ba'alwi. Dan itu di dalam nuansa mempergunakan narasi itu untuk memperoleh kemuliaan, memperoleh penghormatan, dan di dalam nuansa untuk menundukkan para pendengarnya yang mayoritas itu adalah klan Habib Ba'alwi. Mohon maaf, maksud saya adalah mayoritas pendengarnya adalah Nahdiyin kultural. Nah, maka penting mengetahui bahwa Mbah Hashim Asy'ari itu tidak mempunyai guru klan Habib Ba'alwi. Nah, tulisan Kiai Imad ini penting, penelitian Kiai Imad mengenai guru-guru klan Habib Ba'alwi ini penting untuk mematahkan konstruksi psikologis yang dibangun oleh klan Habib Ba'alwi atau doktrin-doktrin implisit yang bertujuan untuk menundukkan Muslim pribumi atau Nahdiyin kultural. Teman-teman bisa membacanya sendiri, tulisan Kiai Imad ini di rminubanten.or.id. Di sini saya bacakan. Mbah Hashim tidak mempunyai guru klan Habib Ba'alwi. Hari ini populer dalam kurung syuhra dan istifadah di kalangan sebagian masyarakat bahwa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Mbah Hashim, mempunyai guru dari kalangan Habib Ba'alwi, yaitu Ahmad bin Hasan Al-Attas, Husain Al-Habsyi, dan Alawi bin Ahmad As-Segaf. Bahkan para kibin dalam kurung pendukung nasab Habib Ba'alwi menggunakan narasi itu untuk menakut-nakuti umat Islam Indonesia bahwa jika mereka tidak mengakui nasab Habib Ba'alwi sebagai cucu Nabi Muhammad SAW, berarti mereka telah su'ul adab kepada Mbah Hashim karena Mbah Hashim adalah murid dari 3 Habaib Ba'alwi tersebut. Pertanyaannya, benarkah Mbah Hashim mempunyai guru dari kalangan Habaib Ba'alwi? Sejak kapan informasi itu muncul? Dari mana cerita itu berasal? Adakah sumber primer yang bisa menjadi rujukan? 4 pertanyaan itulah yang akan kita carikan jawabannya dalam tulisan ini. Klaim bahwa Mbah Hashim Asy'ari mempunyai 3 guru dari Habib Ba'alwi adalah sebuah klaim hari ini dari peristiwa sejarah masa lalu. Untuk memverifikasi kebenarannya, kita tidak bisa kembali ke masa lalu secara fisik. Namun, masa lalu bukanlah masa yang berdiri sendiri. Ia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masa kini. Apa-apa yang tercipta di hari ini adalah kelanjutan dan kesinambungan dari peristiwa-peristiwa masa lalu. Ada proses-proses yang logis yang bisa dipelajari dari apa yang terjadi hari ini yang harus terkait dengan masa lalu.
Misalnya, jika di depan rumah kita ada sebuah pohon kelapa yang sudah berumur 30 tahun, maka klaim bahwa seminggu yang lalu pohon kelapa itu tidak ada di depan rumah kita adalah sesuatu yang tidak masuk akal, yang sulit untuk dipercayai. Begitu pula, klaim seseorang bahwa ia di tahun 1985 bertemu dengan gubernur Makkah yang sekaligus juga keturunan Nabi Muhammad SAW, Syarif Aunur Rafiq di Makkah, harus dibantah ketika telah diketahui bahwa Syarif Aunur Rafiq telah wafat di tahun 1905. Untuk memvalidasi klaim bahwa Mbah Hashim Asy'ari mempunyai guru dari klan Habib Alwi bisa dilakukan dengan melakukan metode historis, yaitu pertama dengan heuristik, mengumpulkan sumber-sumber yang tersedia baik primer maupun sekunder dari riwayat hidup Mbah Hashim Asy'ari. Kemudian kedua, kritisasi sumber, yaitu dengan menguji orisinalitas sumber-sumber dan validitasnya. Kita pilih mana sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan mana yang tidak. Kemudian ketiga, interpretasi sumber, yaitu kita olah informasi-informasi yang ada dalam sumber-sumber itu secara logis dan verifikatif. Jika informasi yang ada dalam sumber-sumber itu logis dan verifikatif, maka proposisi yang ada dalam sumber itu bisa diterima. Sebaliknya, jika tidak logis dan tidak verifikatif, maka sumber itu merupakan sumber pabrikan yang patut dicurigai sebagai bagian dari upaya cipta sejarah dari sebuah klaim yang dimaksud. Mbah Hashim lahir pada tahun 1871 Masehi dan wafat pada tahun 1947 Masehi. Manusia mulia ini hidup selama kurang lebih 76 tahun. Dalam rentang tahun itulah peristiwa sejarah sosok Mbah Hashim Asy'ari terjadi. Dalam meneliti sebuah tokoh sejarah, pertama kita harus membuktikan bahwa tokoh ini benar-benar adalah sosok historis. Cara membuktikannya adalah dengan sumber primer berupa tulisan tangannya sendiri ketika ia masih hidup atau reportase media massa di masanya atau tulisan orang yang semasa dengannya. Untuk syarat-syarat ini dapat disimpulkan dan dipastikan secara ilmiah bahwa Mbah Hashim adalah sosok historis karena ia mempunyai tulisan berupa kitab-kitab dalam bahasa Arab seperti kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah dan kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Ada pula buku biografi yang ditulis orang lain yang mengaku bertemu dengan dirinya yang hari ini masih kita bisa baca. Seperti buku biografi Mbah Hashim karya Akar Hanaf yang ditulis tahun 1948 Masehi. Ada juga berupa surat-surat duka cita atas wafatnya beliau tahun 1947 yang masih terarsipkan rapi yang disampaikan oleh Jenderal Sudirman, Yusdi Ghazali, Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PII), Ki Bagus, Pengurus Besar Muhammadiyah, Bung Tomo, Ketua Umum BPRI. Dalam surat duka cita wafatnya Mbah Hashim itu, Bung Tomo diantaranya menyatakan, kesucian serta iman almarhum Ramanda Kiai Hashim Asy'ari tetap bersama perjuangan kita. Dalam kurung Akar Hanaf, lampiran 1948. Setelah kita memastikan secara ilmiah bahwa sosok Mbah Hashim Asy'ari adalah sosok historis di masa lalu, maka langkah berikutnya kita buktikan segala klaim historis hari ini dengan metode historis di atas. Dalam hal ini kita akan buktikan klaim historis bahwa Mbah Hashim mempunyai 3 guru seorang Habib Alwi. Tahapan pertama kita telusuri adakah satu sumber primer yang bisa kita jadikan referensi bahwa Mbah Hashim mempunyai 3 guru dari klan Habib Alwi seperti yang sekarang beredar. Sumber primer yang paling kuat adalah sumber yang ditulis oleh Mbah Hashim sendiri, berupa pengakuan bahwa ia mempunyai guru orang-orang yang berasal dari klan di Tarim itu. Atau adakah tulisan orang lain yang satu masa dengan Mbah Hashim ketika belajar yang bercerita tentang itu? Misalnya, ayahnya menulis bahwa ketika Mbah Hashim masih berumur 5 tahun, ia dititipkan belajar mengaji Al-Quran kepada seorang habib. Jawabannya, semua itu tidak ada. Penulis tidak menemukan satu sumber primer pun yang bisa dijadikan referensi akan klaim Mbah Hashim mempunyai guru dari kalangan Habib Alwi. Penulis tidak menemukan Mbah Hashim pernah menulis bahwa ia belajar kepada seorang Habib, padahal ia banyak menulis kitab dalam bahasa Arab. Buku biografi tertua yang mengulas sejarah hidup Mbah Hashim adalah buku Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Bapak Umat Islam Indonesia, yang ditulis oleh anak Mbah Hashim sendiri yaitu Abdul Karim Hashim yang dikenal dengan nama Akar Hanaf yang merupakan akronim dari Abdul Karim Hashim Nafikoh. Dalam buku tersebut tidak disebutkan bahwa Mbah Hashim mempunyai guru seorang Habib Alwi. Buku ini selesai ditulis pada tahun 1948, 1 tahun setelah wafatnya Mbah Hashim. Akar Hanaf lahir tahun 1919. Ketika menulis biografi Mbah Hashim itu, ia sudah dewasa berumur 29 tahun. Ia juga mempunyai kedekatan khusus dengan Mbah Hashim karena ia adalah putra sekaligus murid Mbah Hashim.
Tentunya banyak informasi yang ia biasa terima dari Mbah Hashim. Kendati demikian, Akar Hanaf sama sekali tidak menyebut bahwa Mbah Hashim mempunyai guru seorang Habib Alwi. Lalu ketika Mbah Hashim tidak menulis bahwa ia mempunyai 3 guru dari klan Habib Alwi dan sumber sekunder tertua tentang biografinya tidak menyebut ia mempunyai 3 guru dari Ba'alwi, maka sejak kapan beredar narasi bahwa Mbah Hashim mempunyai guru 3 orang Ba'alwi? Ternyata cerita bahwa Mbah Hashim mempunyai guru 3 orang Ba'alwi itu bermula dari buku seorang Ba'alwi bernama Muhammad Asad Shahab. Asad Shahab menulis buku kecil berbahasa Arab sejumlah 57 halaman berjudul Al-Allamah Muhammad Hashim Asy'ari, diterbitkan oleh penerbit Darus Syodik tahun 1971. Dalam buku itu ia menyebutkan bahwa di antara nama-nama guru Mbah Hashim Asy'ari ada 3 orang klan Ba'alwi, yaitu Ahmad Hasan Al-Attas, Husain Al-Habsyi, dan Alwi bin Ahmad As-Segaf. Lihat halaman 24. Inilah buku pertama yang menyebut bahwa Mbah Hashim mempunyai guru dari klan Habib Alwi yang tidak disebut oleh penulis sebelumnya. Penyebutan yang dilakukan Asad Shahab itu tidak menyertakan referensi apapun yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan di antara nama-nama itu adalah nama orang yang tidak ada di Makkah ketika Mbah Hashim ada di Mekah. Ahmad bin Hasan Al-Attas yang disebut oleh Asad Shahab sebagai guru Mbah Hashim adalah orang yang berasal dari Huraidah Yaman yang pergi ke Mekah pada tahun 1274 dan pulang ke Huraidah pada tahun 1279 Hijriah. Lihat Alwi bin Tahir Uqudul Almas Juz 1 halaman 11. Sedangkan Mbah Hashim berada di Makkah dalam rentang waktu tahun 1308 sampai 1316 Hijriah. Lihat Akar Hanaf 1948 halaman 25-28. Bagaimana 2 orang yang tidak pernah bertemu kemudian menjadi guru dan murid? Jelas, informasi Asad Shahab adalah informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai dengan kebiasaan leluhur Ba'alwi, yaitu Ali Asakron, wafat 1895 Hijriah, 895 Hijriah, yang menulis dalam kitabnya Al-Burqa Al-Musiqah bahwa leluhur keluarga Bafadol adalah murid keluarga Ba'alwi di masa lalu tanpa referensi. Patut diduga penyebutan 2 nama lainnya oleh Asad Shahab juga tidak berbasis data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Setelah penyebutan 3 nama Ba'alwi sebagai guru Mbah Hashim oleh Asad Shahab, maka kemudian banyaklah penulis biografi Mbah Hashim yang mengambil darinya tanpa analisa tajam dan mendalam. Di bawah ini beberapa buku yang membahas Mbah Hashim Asy'ari dalam bahasa Indonesia yang menyebut nama guru-gurunya tapi tidak menyebut Mbah Hashim mempunyai guru dari klan Ba'alwi, dengan urutan tahun. Pertama, buku Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Bapak Umat Islam Indonesia, karya Akar Hanaf, ditulis tahun 1948, dicetak ulang oleh penerbit Pustaka Tebuireng tahun 2018. Dalam buku ini ditulis guru-guru dan pesantren Mbah Hashim, yaitu Kiai Asy'ari, Ayah, Pesantren Wonokoyo, Pesantren Probolinggo, Pesantren Pelangitan, Pesantren Terenggalis, Pesantren Madura, dalam kurung dibaca Mbah Holil Bangkalan. Kiai Yakub di Pesantren Siwalan Panji tahun 1891. Lihat halaman 15. Perhatikan dalam buku ini sama sekali tidak disebut nama-nama Ba'alwi sebagai guru Mbah Hashim. Kedua, buku Sejarah Pujangga Islam Syekh Nawawi Al-Bantani Indonesia, karya Haidar, dalam kurung Sayyid Haidar Dahlan, murid Mbah Hashim Asy'ari dari Lasem dan cicit Syekh Zaini Dahlan Makkah, diterbitkan oleh CV Sarana Utama Jakarta tahun 1978. Di dalam buku ini disebutkan bahwa murid Syekh Nawawi diantaranya adalah Mbah Hashim Asy'ari. Penulis buku ini, Haidar, adalah santri Mbah Hashim di Tebuireng. Ia menulis, pada tiap-tiap waktu asyar almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari mengajarkan kitab Fathul Qorib kepada murid-muridnya. Dalam setiap memberikan ulasan-ulasannya, beliau selalu menyisipkan di sana-sini sejarah hidup dan perjuangan gurunya, Syekh Nawawi Al-Bantani. Mereka yang mendengarkan memang tekun dan asyik termasuk penulis buku ini. Namun bagi orang yang menceritakan, dalam kurung Kiai Haji Hashim Asy'ari, dalam menyampaikan cerita-cerita itu tentu tergenang air mata terharu karena bangga. Lihat halaman 6. Dari buku ini kita mendapatkan sumber dari orang yang bertemu Mbah Hashim bahwa Mbah Hashim mengaku ia berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Tetapi buku ini tidak memberikan informasi Mbah Hashim mempunyai guru dari Ba'alwi. Ketiga, buku Kiai Haji Hashim Asy'ari, Riwayat Hidup dan Pengabdiannya, karya Heru Sukardi, diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 1980. Dalam buku tersebut dikatakan Mbah Hashim berguru kepada Kiai Usman, dalam kurung Pesantren Enggedang kakek dari ibunya, Kiai Asy'ari, Pesantren Keras ayahnya,
Pesantren Wonokoyo Jombang, Pesantren Probolinggo, Pesantren Palangitan di Babat, Pesantren Terenggalis, Kiai Khalil Bangkalan, Pesantren Madura, Kiai Yakub Pesantren Siwalan Panji. Lihat halaman 28-33 dan 65. Dalam buku ini pun tidak disebutkan bahwa Mbah Hasyim Asy'ari mempunyai guru dari Ba'alwi. Keempat, buku Ikhtisar Biografi Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari 1871-1947 ditulis oleh Latifatul Khuluq, Rijal Mumazik Z, Hamzah Sahal, dan Ali Usman. Diterbitkan oleh LTNNU tahun 2023. Dalam buku ini disebutkan nama-nama guru dan pesantren Mbah Hasyim, yaitu Pesantren Wonokoyo, Pesantren Langitan, Pesantren Terenggalis, Pesantren Kademangan Bangkalan Madura, Kiai Yakub di Pesantren Siwalan Panji, Syekh Mahfud Termas, Syekh Ahmad Khatib, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Syato, Syekh Dagistani, halaman 23-28. Buku ini walau ditulis belakangan tidak menyebut nama Ba'alwi sebagai guru-guru Mbah Hasyim. Agaknya para penulis dari lembaga resmi PBNU ini enggan mengutip dari Asyad Shahab yang tidak berlandaskan referensi itu. Adapun buku yang menyebut nama Ba'alwi sebagai guru Mbah Hasyim diantaranya adalah buku karya Muhammad Rifai dengan judul Kiai Haji Hasyim Asy'ari, biografi singkat 1871-1947. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Garasi tahun 2009. Dalam buku ini disebutkan nama dua orang Ba'alwi, yaitu Husain Al-Habsyi dan Alwi bin Ahmad As-Saqqaf yang disebut sebagai guru Mbah Hasyim. Lihat halaman 23. Muhammad Rifai mengatakan bahwa dua nama Ba'alwi sebagai guru Mbah Hasyim itu ia dapatkan dari buku karya Kiai Aziz Masyhuri yang berjudul 99 Kiai Karismatik Indonesia. Pertanyaannya, dari mana Kiai Aziz Masyhuri mendapatkan informasi itu? Jawabannya adalah, Kiai Aziz Masyhuri mendapatkan informasi itu dari buku karya Asyad Shahab Ba'alwi di atas. Jika ada pertanyaan, dari mana penulis bisa seyakin itu padahal hanya membaca kutipan dan tidak merujuk langsung kepada buku Kiai Aziz Masyhuri? Jawabannya dari rangkaian teks yang dinarasikan oleh Kiai Aziz itu sangat mirip dengan rangkaian teks Asyad Shahab Ba'alwi. Perhatikan rangkaian teks Kiai Aziz yang dikutip oleh Muhammad Rifai. Selain belajar, selama di Makkah, beliau termasuk orang yang rajin menghadiri majelis-majelis pengajaran Al-Haram Asy-Syarif dan selalu mengikuti pengajian Al-Alamah Sayyid Alawi bin Ahmad As-Saqqaf dan Sayyid Husaini Al-Habsyi Al-Mufti. Selain itu, beliau juga sering berkunjung ke rumah kedua gurunya ini. Dalam kurung Muhammad Rifai, halaman 23. Bandingkan teks Rifai di atas dengan teks karya Asyad Shahab Ba'alwi di bawah ini. Artinya, Al-Alamah Muhammad Hasyim Asy'ari adalah seorang yang rutin mengikuti pelajaran di Masjidil Haram dan beliau biasa menemani Al-Alamah Sayyid Alawi bin Ahmad As-Segaf dan Sayyid Husain Al-Habsyi, sang mufti, dan beliau sering mengunjungi mereka di rumah. Lihat Muhammad Asyad Shahab halaman 24. Perhatikan dua ibarat yang kembar itu. Itu menunjukkan sangat jelas bahwa informasi yang beredar di buku-buku yang membahas tentang Mbah Hasyim Asy'ari bahwa ia mempunyai guru 3 orang Ba'alwi adalah berasal dari berita yang diciptakan Ba'alwi tanpa ada referensi yang jelas. Jika ada yang mengatakan bahwa Asyad Shahab pernah bertemu dengan Mbah Hasyim Asy'ari, oleh sebab itu bisa jadi ia telah mewawancarai Mbah Hasyim akan siapa guru-gurunya, penulis menjawab, bukankah Akar Hanaf juga bertemu dengan Mbah Hasyim? Bahkan ia murid dan anaknya Mbah Hasyim. Kenapa Akar Hanaf tidak menyebutkan nama 3 Ba'alwi itu sebagai guru Mbah Hasyim? Dan ini yang paling penting. Jika kita menerima informasi dari Asyad Shahab Ba'alwi bahwa Mbah Hasyim memiliki 3 guru dari Ba'alwi tersebut, maka sama saja kita menuduh Mbah Hasyim berdusta. Karena Ahmad bin Hasan Al-Attas terbukti secara ilmiah tidak berada di Makkah ketika Mbah Hasyim berada di Mekah. Dalam mukadimah cetakan kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Mbah Hasyim tahun 1994, cucu Mbah Hasyim yang bernama Gus Isham Hadzik mencantumkan nama-nama guru Mbah Hasyim, tetapi di dalamnya ia tidak menyebut satupun dari nama klan Ba'alwi. Nama-nama yang disebut oleh Gus Isham sebagai guru Mbah Hasyim adalah Kiai Asy'ari, ayah Mbah Hasyim, pesantren Sona, dalam kurung tanda tanya, pesantren Siwalan, pesantren Langitan Tuban, pesantren Bangkalan Mbah Khalil, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, Syekh Khatib Al-Minangkabau, Syekh Su'aib bin Abdurrahman, Sayyid Abbas Al-Maliki, Syekh Mahfud At-Turmuzi, dalam kurung Gus Isham Hadzik, Muqaddimah Adabul Alim wal Muta'alim, halaman 4. Perhatikan bagaimana seorang cucu Mbah Hasyim, Gus Isham Hadzik, tidak mencantumkan nama-nama Ba'alwi sebagai guru dari Mbah Hasyim padahal informasi tentang itu telah disebarkan oleh seorang Ba'alwi di tahun 1971. Penulis tidak mengatakan bahwa semua yang ada dalam buku biografi Mbah Hasyim karya Asyad Shahab itu bohong.
Tentu saja, ada yang sesuai fakta, seperti tentang seorang insinyur Belanda yang masuk Islam di tangan Mbah Hashim. Tetapi, ketika sudah terkait dengan kesejarahan klan Ba'alwi, misal tentang menyebut tokoh besar seperti Mbah Hashim sebagai murid Ba'alwi, tulisan seorang Ba'alwi seperti Asad perlu diverifikasi yang dalam dan tuntas. Karena telah terbukti berdasar kajian penulis tentang klan Ba'alwi bahwa seseorang yang berasal dari klan Ba'alwi ketika menulis sejarah yang terkait dengan klan mereka penuh dengan interpolasi dan kedustaan. Penulis Imaduddin Usman Al-Bantani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.